Wisata, kembali lagi di Cigo, cerita Inet dan Kak Ros, Kerapek Objek. Nah, setelah minggu lalu kita kerapek objek di Kabupaten Solok Selatan, minggu ini kita lanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Lunang, Selaut, yang berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Padang. Assalamualaikum saudara pariwisata. Saat ini Inet bersama Kak Ros dan juga Mak Muya sedang berada di salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini kita sedang berada di salah satu situs cagar budaya Rumah Gadang Mande Rubiah yang ada hubungannya dengan Kerajaan Pagaruyung di Tanah Datar. Dan di Rumah Gadang ini kita juga dapat menjumpai Mande Rubiahnya. Nah, mau tahu seperti apa yang ada di dalam? Yuk, kita jalan. Di dalam Rumah Gadang Mande Rubiah ini terdapat banyak barang-barang peninggalan bersejarah seperti senjata, naskah, bahkan telur burung Garuda yang sudah berusia puluhan tahun. Di sini Inet dan Kak Ros juga berkesempatan bincang-bincang langsung dengan keturunan ke-7 Mande Rubiah yang katanya nih nggak bisa kita temui setiap saat. Mau tahu obrolan kita? Ikuti terus ya. Telah hadir bersama kita saat ini Mande Rubiah itu sendiri bersama suami beliau, Bapak Haji Suhardi, dan salah seorang anggota keluarga beliau. Assalamualaikum Mande. Ya, jadi kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ingin mau tahu seketek semua Mande mengenai Rumah Gadang Mande Rubiah kok. ya. Jadi Mande kok keturunan yang kabara kok dari Mande Rubiah yang pertama, Mewarisi yang ke-7. generasi yang ke-7. Kalau boleh tahu usia Mande kini berapa Mande? Masuk 6 5 6. 56. Oh, masih muda juga. Sebelum deh. Sudah setengah abad lah. Jadi dari Mande yang generasi ke-7 dari generasi yang ke-6 berarti ke generasi yang ke-7 Mande kini, Ya. itu bilo tuh Mande anunya apa namanya, pertukaran posisi ya sebagai pemegang Rumah Gadang Siko gitu. Ya, Pak. Ya, kita punya tahu Bu ya. Mande Rubiah baru mau tahu. Oh, baru tahu. Jadi secara nggak langsung di jabatan tuh masalahnya langsung jadi. Cuman prosesnya itu panjang. Ya, orang mau tahu itu kan masih belita. Iya. Itu tidak segampang yang kita harapkan. Itu banyak proses dari masyarakat. Jadi sekitar umur 7 tahun beliau dinopatkan. Oh, 7 tahun. Itu berarti dari yang ke-6 meninggal dulu baru meninggal. langsung. Ya, pas proses meninggal itu lah ada tanda-tanda dari kebatinan. Orang mau tak tahu untuk kalau nampak ada tanda-tanda. Ini serah timur jabatan tu tidak merupakan kita pilkada. Pilkada kan pakai kampanye, pakai dana, pakai ganda. Berarti sekitar tahun 68, sekitar tahun 68, 69-an dana. Sekitar itulah. Ada hubungan enggak Pak dengan antara Mande Rubiah yang ke-6 dengan Ada. Mewarisi. hubungan Dari 1 keluarganya sampai enggak? 7 itu pertelian. Berarti anak dari Mande ke Mande. Cucu. Enggak mungkin itu dari anak. Misalnya anak Mande yang ke-6, berarti Mande anak dari Mande yang ke-6 enggak. Ini betul Pak. Tadi anak lu baca itu. Ya. Ini ada kalau ada laki-laki. Oh, gitu. Kalau perempuan. Sebelum Mande kok laki-laki. Oh, sebelum laki-laki. Laki-laki. Oh, gitu. Oh, jadi enggak melulu harus padusi ya Pak? Enggak. Yang untuk anu kan? Terus ini kalau
Cuma sepanjang ada gitu Minang, Ya, itu kan suku ibu. ya suku ibu ya. Ya berarti laki-laki dari anak lagi berusi gitu kan. Jadi kalau mungkin kini kan ketujuh, Ya. dan ke-8 bisa Itu belum tahu lah, belum tahu karena dari Mande ini. belum tahu ke cucu. Ada lo tando-tandonya beko ya. Cuma pertanyaan serumpun tuh juga. Iya serumpun ya. Sesuai dengan keturunan Minang itu dari ibu awak maupunnya kan. Waktu itu Mande masih belum sampai tahun Sampai kan, tahun. Pak? Nah, pada saat itu tuh sia yang mamapah Mandeku dalam memangku apa namanya? Oh, jabatan. Jabatan amanah Mande. jadi Mande Rubiah. Saya tahu kami itu Mande di awalnya dipandu oleh nenek adik dari yang meninggal tuh, tapi nenek yang produksi. Jadi sekian tahun nenek mungkin dia lah tua, hanya hebat luka mak yo. Dari anak maknya lah mau sampailah dia berkeluarga, sampailah kami lah berumah tangga. Anak mak itu baru meninggal sekitar 3 tahun. Nah, ya kami dipandu oleh orang kaya lah sih lah. Berarti banyak tuh berarti Mande pelajaran yang harus Mande pelajari berarti nak. Listrik. Buat mas sekolah ini Banyak ada. tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya Pak ya. Nah, dari Mande sendiri ada nggak maksudnya terbebani nggak sama amanah menjadi Mande Rubiah yang ke-7 ini? Iya banyak lah terbani. Barek resiko. Tapi apa yang menguatkan Mande untuk memeci amanah sebagai Mande Rubiah yang ke-7 tuh? Pertamanya itu kan ke awal kan perilaku awal kan harus seorang Mande Rubiah lah itu. Iya. Mande itu kan ibu. Nah, yang Rubiah itu kalau dicari aku itu kan pembimbing atau pembina. Ibu pembina. Nah itulah awak jagolah namu itu. Tidak hanya untuk keluarga surang, tapi untuk masyarakat. Masyarakat. Jadi di rumah Gadangko kan rumah Gadangko namanya rumah Gadang kan. Di Iya. situ ada penghulu dan serapan. Jadi rumah Gadangko diketahui juga ya di penghulu serapan. Bukan suku awak ada di rumah Kasajonda berkuasa. Yang suku lain tuh marakapnya kasiko. Nah, jadi nan jabatan Mande Rubiah itu kan ibu seluruh penghulu selatan kan. Itu banyak aponya mana lah ada orang banyak. Nah, itu yang dijaga. Jadi di Sikoko acara-acara ritual kok sering dilakukan. Tadi siap itu kok. Oh, siap ada acara tadi. Ada acara di Pusaru, di rumah. Siap lah baru apa kan sedang lalok serentak ke tadi. Adalah capek. Acara-acara aku harus awak lakukan secara ikhlas. Aduh tak ada biaya, kalau ada bantuan syukur alhamdulillah. Oh, itu menjadi tanggung jawab Mande Iya, itu. syukur alhamdulillah. Kami itu tanggung jawab tuh cilik peran itu. Saya berani. Tapi pada umumnya yang namanya pepatah Minang sepandai-pandai mencacang itu andasan dia tidak kebaik. Kalau urusan kaum itu awak sebagai perempuan induk anak namanya dalam negara gitu. Dalam roda pemerintah awak terkait kadang-kadang di jadi awak itulah sesuai lah nama tadi rumah Gadang. Kalau cewek Minang kok baik tapi betino pulang mau berito itu bahasa Minang kan. Itu kalau ceritanya Pak dalam masa memangku jabatan Mande Pak. Ya. Seperti yang katakan tadi Mande umur hampir tahun dia pangku nenek ya. Jadi ada satu yang memangku memegang amanah itu ada masih antara 50 tahun ya tentang waktunya. Masanya.
Oh enggak, masanya tidak tertentu. Tidak tertentu. Kalau yang sudah masa habis masanya lah berjuang yo pengikuti ya. Sampai Selalu meninggal. itu yang putus Nah itu saya. yang habis masa jabatan tuh meninggal. Ya, jadi bisa juga dari antara yang generasi sebelumnya tuh meninggal sampai berbentuk yang kondisi mandi petang tuh kan masih sampai tahun, berarti kan kosong berarti itu. Iya, itu dipandu. Oh, itu. Dipandu dengan nenek tadi. Oh, berarti ibaratnya yang nenek tadi Nenek itu itu lah perantaronya ya. Perantaronya. Kalau petang itu kan belum begitu mengenal Iya. tugas atau jabatan. Cuman harus setilahnya. Istilahnya, umpamanya ada orang badannya Belanda lepeh barulah yang nenek tadi menjawab. Atau Mangarajo yang ngadu desanya barulah yang melaksanakan. Tapi bukan nenek itu yang diakui sebagai mandi Enggak, rupiah kan? enggak. Dia hanya memandu. Memandu. Jadi kalau itu nah 56 tahun mandeh mau amanah. Kalau sudah Sejak mau tahun tahun ya, 50 tahun ya. Iya, sudah Masa tugas ya. Nah untuk generasi ke-8 mungkin belum tentu anak kandungnya Anak kandung mungkin saya jadi situ cucu. Kalau boleh tahu, bara orang anak mandi. anak juga. Anak 7. Kembali Mande, tadi ya Mande yang ngomongin masalah acara ritual. Ya. Saya tahu itu ritualnya seperti apa sih yang dilaksanakan di situ? Itu Bu, sesuai yang saya tadi. Kalau yang tadi itu acara ritual kaum suku. Ritual kaum. Kalau acara negari itu Maulid Nabi hari kedua. Kalau Rayo menjelang rumah gadang menuju dia hari kedua. Acara negari itu yang kadang-kadang tuh kayak yang gede-gede. Berbagi, hari rayo. Oh, tadi dek Muharram. Tadi ada awal tahunan bersuku. Oh, baru. Tapenya di makam itu Bandung. Baru jam zuhur tadi selesai. Di atas rumah baru jam 3 tadi selesai. Kalau sana ibu jam 2 tadi bisa jadi itu. Nah, kini apa sebagai suaminya Mande Rubiah? Iya. Otomatis tuh beda loh tanggung jawab apa gitu kan, beban yang apa Piko sebagai suami Mande Rubiah gitu. Apa saya yang rasakan gitu Pak selama mendampingi Mande Rubiah gitu Pak, pengalaman apa gitu? Yuk kan sesuai nanti awak sebagai ibu rumah tangga itu harus bertanggung jawab. Cuman tugas yang bos sebagai ibu keluarga yang tugas ambo itu tertentu. Yang tugas dia tidak bisa ambo campuri itu banyak. Tugas kebetulan dia tidak bisa. Kalau tugas sebagai rumah tangga itu pasti melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tugas sebagai mendamping. Itu apa sebelum menikah sama Mande otomatis Bapak ada lo yang Bapak pelajari gitu. Dari Bapak Baraja untuk mendampingi Mande kok Mbak A gitu. Awak nak tahu suka jodoh dia. Oh gitu. Baraja surah. Kerja alami. Baraja alami saya. Oh nanti jodohan kok nak Pak. Dia jodohan tapi tidak istilahnya kamu orang-orang biasa. Itu orang-orang sama baik, orang serabutan lah istilahnya. Tidak mungkin awaknya aku bisa. Oh dari sisi menjadi Mande Rubiah pun tidak ada loh syarat tertentu untuk menjadi suami Mande itu harus equal gitu, tidak ada ya Mande ya? Mbak Mande? Syarat itu pertama laki-laki, yang kedua Islam. Oh iya, laki-laki. Kini untuk yang kini kan Mande orangnya gadang kan di rumah gadang tuh sebagai mandenya gitu. Untuk kedepannya tuh apa sih harapan Mande untuk rumah gadang kok? Harapan itu ya hendaknya jadi perhatian dari masyarakat, lebih perhatian dari pemerintah, lebih rancak lah dari kok ini
lah rancak aja lah, betul lah rancak aja, betul buruk nggak mungkin dah, naknya lebih rancak, lebih canggih loh. Lebih kami harapkan pos dari perusahaan. Apa sih contohnya tuh ada yang Nio diharapkan untuk rumah gadang kok kamu punya Mande? Banyak. Ya macam mana caranya kami mohon ke perusahaan supaya bisa menginfoskan ke luar atau ke tangga supaya Tambah banyak orang kembali. bisa tambah banyak orang di sini. Kok jalan rancak, kok rumah pun. Oh jalan dari luar tadi tapi beransi kan tata elok lah gitu. Dan jadi Mande kan sebagai apa ibaratnya pemegang pucuk adat di rumah kok nak juru kuncinya. Tapi bukan hanya juga soalnya kalau menurut sejarah Minangkabau dan sejarah Pagayong, Mandi itu adalah pimpinan masyarakat Minangkabau. Dia panutan lah bagi masyarakat. Makanya rumah Mandi Rupiah kok tetap harus dipertahankan. Kalau enggak bisa hilang. Nah, ya tugasnya Generasi muda mempromosikan dan menyiapkan pasar, melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Siko. Istana Pariwisata, sampai di sini dulu perjalanan Inek dan Kak Ros di Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai jumpa di cerita Inek dan Kak Ros berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.